Pesawat terbang tinggi di langit Mesir. Lalu tiba-tiba jatuh, tanpa jawaban pasti. Menyisakan misteri di tengah gurun yang sunyi. Halo teman-teman, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini kami akan membahas mengenai Metrojet penerbangan 9268 yang kala itu melayani rute dari Bandara Sharm el-Sheikh di Mesir menuju ke Bandara Pulkovo di Rusia. Dan pada 31 Oktober tahun 2015 terjadi tragedi di mana pesawat ini meledak di Semenanjung Sinai Utara. Dan pesawat yang terlibat adalah pesawat A321-200 yang sudah berusia cukup lama. Nah, karena pesawat ini sudah berusia cukup lama, sebenarnya track record dari pesawat ini tidak terlalu baik. Karena pada tanggal 16 November 2001, pesawat ini pernah mengalami tail strike saat mendarat di Kairo, Mesir. Wah, jadi tail kalau strike kita ingat seperti Japan Airlines 123 Betul. mengalami tail strike saat mendarat. Dan di dalam penerbangan ini sendiri terdapat 217 penumpang dan 7 kru dengan totalnya adalah 224 orang. Mayoritas penumpang yang ada di dalam pesawat ini merupakan wisatawan dari resor Laut Merah. Kita tahu bahwa Mesir itu negara yang kaya ya akan pariwisata, kaya akan sejarah, tempat pariwisata. Dan kru kokpit sendiri terdiri dari seorang kapten dan seorang first officer dengan jam terbang yang tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman untuk like, follow, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain, baik itu di platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Spotify. Penerbangan yang dialami pesawat ini sendiri itu sebetulnya cukup singkat ya. Tidak sampai 1 jam, sehingga akhirnya mengalami tragedi. Nah, awalnya pesawat ini take off pada pukul 5:50 waktu setempat dari Bandara Sharm el-Sheikh tadi ya. Dan hanya 23 menit kemudian, pesawat ini tiba-tiba hilang dari radar di ketinggian 31.000 kaki. Nah, puing-puing dari pesawat ini sendiri tersebar seluas 20 km persegi. Sangat-sangat luas, di mana bagian depan pesawat ditemukan sekitar 5 km dari bagian ekor. Wah, jauh banget ya? Jauh banget. Nah, sebenarnya dari peristiwa seperti ini, pola puing-puing, investigator sebenarnya sudah bisa menarik kesimpulan kasar. Kalau puing-puingnya tersebar secara luas, berarti pesawat ini menghantam ke tanah tidak utuh. Jadi dia sudah di udara mengalami perpecahan. Betul. Tetapi kalau sebaran areanya sempit, maka dia bertahan dalam kondisi utuh sampai jatuh ke bawah. Dalam peristiwa ini sendiri, seluruh 224 orang penumpang dan kru ditemukan meninggal dunia. Investigasi dari kejadian ini sendiri didukung oleh tim dari berbagai nasionalisme ya. Jadi yang utama ada Mesir ya. Mesir itu kan ya tempat terjadinya kecelakaan. Selain itu juga ada Prancis, Jerman, Irlandia, dan juga tim dari Airbus selaku manufaktur pesawat ya. Dan kalau tadi yang kita bilang, puing-puing yang tersebar sangat luas, berarti ada in-flight breakup. In-flight breakup itu kemungkinannya antara pesawatnya pecah seperti China 611 atau diledakkan. Itu. Dan data satelit Amerika Serikat sendiri itu menunjukkan bahwa ada kilatan panas di udara ketika pesawat itu sedang melintas. Berarti ini ada tanda-tanda bahwa ada ledakan atau sesuatu yang mengenai pesawat begitu ya. Betul. Dan CVR itu merekam suara ledakan yang kuat sebelum akhirnya CVR ini putus. Sudah tanda-tandanya sudah sangat jelas ini ya. Mengerucut ke sana. Dan kepala dari FSB Rusia, itu dinas dari kepolisian federalnya Rusia ya, itu menemukan residu peledak di puing-puing pesawat dan juga di koper-koper yang ada di bagasi pesawat ketika itu. Dan pihak FSB menyimpulkan bahwa paling tidak ada bom seberat 1 kilogram yang diledakkan untuk akhirnya menghancurkan pesawat itu sampai separah itu gitu ya. Nah, tadi kan pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi itu sudah terjawab. Tetapi sekarang ada timbul satu pertanyaan. Siapa yang melakukan? Betul. Kita tahu kalau di dalam peristiwa-peristiwa yang pernah kita bahas sebelumnya ya, seperti Pan Am 103, kemudian Aerolini Itavia atau peristiwa lainnya, terutama yang Pan Am, itu
ada pihak-pihak yang berlomba-lomba untuk mengklaim bertanggung jawab. Iya. Tujuannya supaya apa? Kadangkala organisasi teroris itu kalau mereka berhasil menimbulkan teror, apalagi yang sampai memakan korban, itu bagi mereka itu prestasi. Iya. Gitu. Maka dari itu cabang ISIS di Sinai, ISIS ini organisasi yang sangat terkenal ya, itu mengklaim bertanggung jawab dan merilis foto kaleng minuman Schweppes. Oh. Itu sebagai tempat meletakkan bom. Jadi apakah itu benar atau tidak? Mereka melakukan hal seperti ini. Iya. Jadi mereka seolah-olah mengklaim bertanggung jawab akan peristiwa ini, begitu. Dan ada masukan dari pihak Reuters sebagai news media. Iya. Dia menyatakan dan melaporkan ada seorang teknisi dari maskapai Mesir itu yang dicurigai menempatkan bom di dalam bagasi. Wow, mengerikan ya. Jadi apanya ini sudah mulai mengerucut metodenya. Diletakkan di bagasi, lalu ada yang tadi kaleng minuman, begitu. Dan di mana sepupunya itu diduga terkait ISIS, 2 orang polisi dan 1 petugas itu juga ditangkap. Orang dalam ya berarti? Orang dalam, orang bandara begitu ya. Karena mereka ini dianggap berkomplot untuk melakukan aksi terorisme ini. Di mana pada 24 Februari 2016, Presiden Mesir yang bernama Bapak Abdel Fattah el-Sisi itu menyatakan peristiwa ini merupakan tindakan terorisme. Dan apa tujuan mereka? Mereka ini ingin menghancurkan pariwisata Mesir dan juga merusak hubungan dengan Rusia. Jadi sudah semakin mulai terlihat ini bagaimana. Namun ada satu hal yang aneh di sini. Pada bulan Maret 2020 ketika awal-awal pandemi itu kan ada pengadilan banding di Mesir. Dan mereka menyatakan tidak terdapat identifikasi yang cukup. Lalu mereka menolak gugatan keluarga korban dan menyimpulkan peristiwa ini bukan aksi terorisme. Wah, aneh juga ya. Semakin aneh ya, karena pemerintahnya sebelumnya menyatakan ini peristiwa teroris. Sampai presidennya bilang ya? Presidennya bilang demikian. Siapanya sudah diduga, sudah ada. Metodenya bagaimana sudah cukup jelas. Tapi mengapa tiba-tiba ditarik? Nah, ini yang kita tidak tahu dan ini yang tetap menjadi misteri hingga hari ini. Namun di balik peristiwa seperti ini tentu ada nilai moral yang dapat diambil. Salah satunya adalah bandara-bandara di seluruh dunia itu mulai memperketat pemeriksaan bagasi supaya mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak lolos sampai ke dalam pesawat. Begitu. Dan juga melakukan background check yang lebih detail terhadap pegawai-pegawai bandara. Jadi mereka itu dilakukan profiling ketika rekrutmen dan lain sebagainya supaya tidak terlibat di dalam organisasi-organisasi yang ekstrim. Karena percuma ya kalau misalnya screening bagasinya udah ketat tapi yang nyelundupin orang dalam sendiri gitu ya. Bisa sama aja gitu. Demikianlah episode kami mengenai tragedi Metrojet, tragedi yang mengguncang dunia Mesir, dunia Rusia, dan hingga kini masih terjadi perdebatan sebetulnya siapa yang melakukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.